طيب نواصل درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين. اللهم آمين. طيب، أهلا ومرحبا بكم جميعا. كيف حالكم يا إخوان؟ Khair, alhamdulillah. طيب، الحمد لله رب العالمين. نلتقي هذا اليوم في يوم الجمعة، في يوم الرابع في كل أسبوع ya. Jadi hari keempat setiap pekannya kita belajar nata'allam tafsir. Wal yawm insyaallah nata'allam tafsir suratin Nas. Kita akan belajar tafsir surat An-Nas. Baik, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Anna surat An-Nas, ya, surat An-Nas ini dan surah Al-Falaq ya. Ini biasanya pembahasannya satu paket nih. Cuma karena waktu kita terbatas, maka pada malam hari ini kita bahas dulu surat An-Nas. Dan satu paket lagi dengan Al-Ikhlas. Tapi biasanya surah An-Nas, Al-Falaq ini dibahas dalam tafsir biasanya Al-Mu'awwizatain ya. Dua surat yang dijadikan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah ya. Surat ini surat An-Nas, ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan makkiyah, tapi kalau di Quran Mushaf Madinah maka itu madaniyah ya. Tapi yang masyhur adalah madaniyah. Jadi karena peristiwa disihirnya Rasulullah SAW oleh orang Yahudi ya, dan maka turunlah Mu'awwizatain sebagai ruqyah bagi beliau. Makanya surat ini merupakan, share screen dulu ya. Surat ini merupakan husnillah ya, li ibadi, penjagaan Allah untuk hambanya ya. Penjagaan Allah untuk hambanya ya. Ini perbesar dulu layarnya. Ini belum bisa ya. Nah, ya. Jadi disebut dengan husnullahi li ibadi. Hisnu ini artinya penjagaan ya, atau kalau bahasa lainnya benteng ya. Hisnun, benteng, benteng Allah, benteng milik Allah ya. Surat ini firman Allah ya, sebagai benteng untuk hamba-hambanya. Al-ismah min syarril a'zam ya. Yaitu penjagaan ya, atau pemeliharaan min syarril a'zam, dari keburukan yang paling besar ya. Syarril a'zam, dari keburukan yang paling besar ya. Apa itu keburukan yang paling besar ya? Yaitu waswas asyaiton fi sudurin nas. Was-was syaitan di dalam dada manusia. Maka disebut dengan syarril a'zam ya, keburukan atau kejahatan yang besar. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan atau syaitan yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak kemaksiatan itu muncul adalah karena waswas syaitan. Ya. Jadi kalau di surah Al-Falaq
itu Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bahas di surah Al-Falaq ya. Itu memerintahkan kita berlindung dari amal al-kharijah. Dari perkara-perkara yang di luar ya, di luar pengaruh kita, di luar kemampuan kita untuk menolaknya ya. Contohnya adalah min syarri, kalau di surah Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, jadi dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi dari eksternal ya, dari luar. Kemudian min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam. Dari kejahatan tukang sihir, dari kejahatan orang yang hasad ya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa mengganggu atau membahayakan kita dari luar ya. Tapi terkait dengan surat An-Nas ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berlindung dari hal yang ada di dalam diri kita. Yang ini bisa mempengaruhi seorang hamba untuk bermaksiat kepada Allah sehingga jatuh ke dalam perbuatan dosa. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari was-was syaitan ini. Baik. Qabla an nuwasil darsana al-yawm naqra awalan hadhihi surah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita akan membaca surat An-Nas ini terlebih dahulu. Pertama yang akan bacakan, antum ikuti ayatan-ayatan ya, per ayat kita baca, antum ikuti. Nanti uridu an asma, uridu sima al qiraah minkum ya. Ahad minkum. Saya ingin mendengar ya bacaan salah satu dari antum ya. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari bacaan teman kita. Kalau ada kebaikan kita jadikan sebagai rujukan. Kalau ada yang salah kita sebagai ilmu ya bagi yang lain untuk memperbaiki. Baik. Arju minkum an la tastahi ya. Saya berharap antum tidak malu ya ketika belajar, ketika membaca, ketika tilawah ya. Walaupun jangan khawatir salah ya. Nah, jadi kalau kita khawatir salah nggak akan belajar, nggak tahu kesalahan kita. Tapi kalau kita berani mencoba gitu ya, walaupun salah ya, tapi kita sudah mencoba, insya Allah kesalahan kita itu bisa kita perbaiki. Baik, nakro ya, kita baca dulu ya. Istami uraddid, dengar dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan antum ikuti masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mungkin terlalu cepat ya. Nah, kita ulangi kembali. Ane baca, antum ikutin di rumah. Tadi terlalu cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Al-ahad minkum an yaqra atau nuridu an nasma' qira'ah ahad minkum. Tafadhal. Man yuridul qira'ah falyatafaddal. Mawjud? Ana Ustaz. Nah, tafadhal Akh Supriyadi. Masya Allah, barakallahu fik ya Akh Supriyadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ro-nya ditebalkan sedikit ya. Ya ro ya. Ro ya. Rahman, Rahim. Ulangi. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, cuma jangan terlalu itu ya. Rahim, Rahim. Rahim. Ya. Baik. Istamir. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Baik. Balik. Ya. Ya. Mungkin karena speakernya ya. Nah, tapi kalau terdengar sih ro-nya kurang tebal ya. Biro, ro ya. Ro. Ditebalkan ro ya. Birob bin nas. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ahsan. Seperti itu ya. Ya, tadi mic-nya kurang dekat. Oh ya. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, bagus ya. Nah, sudah bagus. Ya. Tapi kayaknya ada koreksi sedikit. Tapi nggak tahu nih, karena kalau online ini kan kita nggak dengar pas ya. Terdengar itunya ya, hamas dari sinnya kurang ya. Jadi sinnya itu zariyatun nafas ya kalau diucapkan sifatnya ya. Jadi nafas atau udara mengalir. Contohnya malikin nas ya. Ilahin nas. Ya, jadi ada udara yang keluar. Kalau tadi kurang terdengar. Mungkin karena mic-nya kurang jelas ya. Kira-kira seperti itu ya, ikhwan. Alhamdulillah, qiraah antum insyaallah sudah bagus, tapi terus ya, talaqi dan dikuatkan hafalannya. Baik, nuwasil ila makna al-ma'ani minal al-kalimah al-jadidah ya. Makna dari kosakata baru ya. Nabda minal fi'li al-af'al kita awali dari fi'il ya. Fi'il-fi'il yang terdapat di dalam surat ini dan atau juga nanti di dalam tafsir dan tadabburnya ya. Pertama adalah di ayat itu Allah membuka firman-Nya dengan kata qul ya. Qa ya, qa itu di aqsal lisan ya, pangkal lidah ya, ma'a hanak al-lahmi ya, ma'a hanakil lahmi ya. Jadi pangkal lidah ketemu dengan langit-langit yang lembut di belakang. Oh ya. Hati-hati nih kalau terlalu ke depan nanti bunyinya jadi apa? Kul. Ya, kalau kul
ada desisnya kul gitu ya. Itu artinya makan. Maka harus dibelakangkan ya, di langit-langit yang lembut yang bunyinya kul. Kalau disukunkan bunyinya jadi apa? Aqo. Nah, itu tempatnya di situ. Kul ya. Qala yaqulu kul ya. Qala ini adalah fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Artinya dia telah berkata gitu ya. Dia telah berkata ya. Kemudian yaqul sedang ya, fi'il mudhari ya, sedang atau terus-menerus ya. Sedang terus-menerus ya. Sesuatu yang istimror, dilakukan terus ya. Pakai fi'il al-fi'lul mudhari. Kemudian qul ya, qul ini adalah fi'il amr ya, artinya katakanlah ya. Maksudnya khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah kepada Rasulullah yang tidak menunjukkan kekhususan beliau, maka itu berlaku kepada umatnya. Ya, artinya perintah itu juga untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat. Qul itu artinya katakanlah ya. Apa yang dikatakan? A'udzu ya. Nah, dari kata aza ya'udzu uz. Nah, ini perubahannya ya. Aza ya'udzu uz. Ya. Kalau aza artinya telah berlindung. Ya'udzu sedang berlindung. Siapa yang sedang berlindung? Dia. Huwa ya. Huwa. Uz berlindunglah. Uz ya, berlindunglah. Ya'udzu. Tapi kalau saya a'udzu pakai hamzah di depan. Ianya diganti hamzah. A'udzu. Kalau na'udzu. Kalau nahnu na'udzu. Kalau kamu anta ta'udzu. Nah, itu perubahannya seperti itu. Kenapa bunyi a'udzu? Karena ana, saya, ya. Kemudian waswasa, ya. Waswasa yuwaswisu, ya. Ini artinya membisiki atau apa kalau kita ya? Membisikilah ya, atau membisikkan ya, membisikkan sesuatu, artinya kalamul khafi ya, ungkapan yang khafi itu artinya tersembunyi, atau kalau kita ngomong ke teman kita pelan-pelan, nah itu namanya waswas ya, yuwaswisu ya. Nah, ini maksudnya waswas. Kata seperti ini biasanya menunjukkan tikror. Ini kan hurufnya 2 tapi jadi 4 diulang, was gitu ya. Nah, ini maksudnya tikror. Jadi pekerjaan setan itu membisikkan keburukan dalam hati kita itu terus-menerus, ya, tikror, terulang terus, ya. Ini satu pola dengan contohnya zalzalah, ya. Nah, itu zalzalah itu artinya apa? Goncangan, ya, atau gempa, zalzalah. Nah, karena dia apa? Goyangannya terulang-ulang. Nah, seperti itu juga was-was. Jadi was-was ini masuk ke dalam hati manusia itu terulang-ulang. Ya, kalau dia lalai maka was-was ini kuat, ya. Dia akan mempengaruhi manusia, ya. Masuklah bisikan setan ke dalam hati manusia. Ya. Kemudian i'tasama ya'tasimu artinya berpegang atau memohon perlindungan, ya. Ini di ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh. Artinya kalau kita dalam keadaan bahaya, maka kita memohon perlindungan, ya, atau mencari perlindungan, ya. Maksudnya mencari sesuatu yang bisa melindungi kita. Nah, maka di sini kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, ya. Kemudian iltaji'u maknanya secara makna sama, ya. Kalau i'tasama itu lebih cenderung mencari perlindungan, ya. Tapi kalau iltaja'a berlindung, ya. Sudah jelas tempat berlindungnya, dia berlindung, ya. Jadi umpamanya seorang berlindung di sebuah gua, ya, masuk di berlindung, ada gua, dia berlindung di gua. Itu maksudnya iltaja'a, ya. Tapi kalau i'tasama, ya, itu melihat, ya, atau mencari sesuatu yang bisa dijadikan perlindungan. Dan tentunya yang menjadikan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya hampir sama. Istajaro yastajiru ini juga maknanya sama. Nah, 3 ini maknanya sama, ya. Kalau tadi bahasa Al-Qur'annya a'udzu, ada ya'udzu. Nah, ini maknanya ini tiga-tiganya, ya, bisa dipakai. Kemudian al-qayulki ini melemparkan,
atau menyampaikan. Ya, jadi setan melemparkan atau menghembuskan ya ke hati manusia. Was-was tadi. Yakhtafi artinya menghilang atau sembunyi. Jadi kalau kalau hati manusia itu lalai dari mengingat Allah, maka setan itu zuhur, muncul dia, ya. Dia kuat bisikannya di hati manusia. Tapi kalau dia senantiasa berzikir kepada Allah, maka setan itu ikhtafa, menghilang atau sembunyi, ya. Nggak berani membisikkan sesuatu yang buruk. Ya, kenapa? Karena seorang itu senantiasa hatinya berzikir, lisan dan hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ayat yang sering kita dengar, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya. Nah, hanyalah ya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dari was-was, dari keraguan gitu. Nah, tapi kalau orang nggak berzikir maka ghaflah. Akhirnya dia mudah dipengaruhi, dibisiki oleh setan. Sebagaimana tadi di awal kita lihat, nah kita aneh sampaikan bahwasannya pintu masuk kemaksiatan itu adalah hati manusia. Termasuk apa yang disampaikan oleh iblis kepada Abul Bashar, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika di jannah, ya, Nabi Adam digoda, maka setan tadi membisikkan, ya, menyampaikan sesuatu yang indah. Saya ini hanya pemberi nasihat, ya. Saya ini hanya pemberi nasihat. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah sesuatu yang buruk itu baik, ya. Seolah-olah kemaksiat itu indah. Nah, digambarkan seperti itu dalam hati manusia. Atau mencari pembenaran-pembenaran, ya. Mencari pembenaran-pembenaran. Nah, ini tipu daya setan ini luar biasa, masuk ke dalam hati manusia. Kemudian haraba yahrubu artinya melarikan diri. Kalau seorang berzikir kepada Allah, maka setan itu haraba, ya, melarikan diri, ya, kabur dia, takut, ya. Kenapa? Karena hati manusia itu orang yang di was-wasnya tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasarrafa ya tasarrafu artinya bertindak atau mengurusi. Zayyana yuzayyinu menghiasi. Maksudnya di sini adalah kemaksiatan itu ketika orang yang dipengaruhi oleh syaitan di dalam hatinya dibisikin was-was tadi seolah-olah indah, seolah-olah baik, seolah-olah menguntungkan, ya. Seolah-olah jalan keluar gitu, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Padahal itu adalah sesuatu yang buruk gitu, ya. Tapi setan membuatnya menjadi baik atau menjadi indah gitu, ya. Dan itu baru dirasakan oleh manusia keburukannya kapan? Ketika manusia terjerumus ke dalam dosa, baru dia paham kalau itu adalah buruk, ya. Awalnya kok nggak kelihatan buruk, ya, indah, enak gitu, ya. Kenapa? Karena setan menghiasi, ya. Nah, itu jadi dengan was-was tadi setan itu menghiasi, membisikkan bahwasannya bermaksiat kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang menguntungkan gitu, ya. Kemudian Rabbun maknanya adalah Tuhan atau pemilik, ya. Pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, Tuhan semesta alam. Kadang-kadang Rabbu ini juga digunakan untuk manusia, contohnya Rabbul Bait. Artinya pemilik rumah, Rabbul Bait, pemilik rumah. Ini kadang-kadang untuk orang. Tapi kalau Rabbul Alamin pasti itu adalah Allah. Ya, Rabbun Nas pasti adalah Allah, ya, pemilik manusia. Allah yang memiliki manusia. Allah yang menciptakannya, kemudian Allah yang mengatur rizkinya untuk kebaikannya, dan juga Allah yang memeliharanya. Kemudian al-jinnah maknanya adalah jin. Ini jinnah jamak, ya. Jinnah pakai kasrah, ini artinya para jin, ya. An-nas para manusia. Tapi kalau jim ini barisnya dhammah al-junnah, maka maknanya jadi berubah. Al-junnah itu jadi maksudnya tameng, ya. As-saumu junnah. Puasa itu sebagai tameng, ya, atau perisai gitu, ya. Al-junnah. Nah, jimnya baris dhammah. Tapi kalau jimnya baris fathah, al-jannah, maka maksudnya adalah kebun atau surga, ya, taman, ya, ar-raudhah, ya. Nah, jannah, jinnah dan junnah. Nah, ini beda baris, beda makna. Ini biasanya satu paket, ya. Kalau Allah menyebutkan manusia dan jin dalam satu ayat, maka
kalau bentuknya jamak, manusianya juga jamak. Al-jinnah pasangannya an-nas. Kadang-kala Allah menyebutkan dengan al-jin, pasangannya al-ins, ya. Bagaimana di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau jin pasangannya al-ins. Jin ini mufrad atau tunggal. Al-ins juga tunggal. Kalau jinnah jamak, an-nas jamak, ya. Kemudian satu lagi yang sering kita dengar, yang sering disatukan atau disamakan, al-jan dan al-insan. Ya, al-jan dan al-insan. Kalau ini nama jenis, al-jan nama jenis, al-insan nama jenis. Maksudnya jenis jin, jenis manusia. Gimana firman Allah di dalam surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqal insana min salsalin apa itu ayatnya, wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar, ya. Nah, itu al-insan. Nah, jadi al-jan, al-insan. Ini satu. Kalau ini nama jenis, ya. Jenis manusia, jenis jin. Kalau ini tunggal, bentuk tunggalnya. Seorang. Kalau manusia seorang, ya, seorang manusia. Kalau jin apa? Seekor, seorang jin, sebuah jin. Oh, apa ya? Ya jin, satu jin gitu, ya. Enggak ada satuannya, ya. Nah, kalau manusia kan seorang, tapi kalau bilang seorang jin nggak cocok juga, ya. Pokoknya satu jin gitu, ya. Baik. Kemudian Malik. Malik itu raja atau penguasa. Malikin nas, ya, raja manusia atau penguasa manusia, ya. Fi'ilnya malika, yamliku artinya menguasai. Ya, penguasa manusia atau raja manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Raja ini adalah yang menguasai kehidupan, ya, yang mengatur kehidupannya, ya. Nah, itu kenapa Allah namanya Al-Malik, ya. Kemudian ilah adanya al-ma'luh, ya. Al-ma'bud bihaqqin, ya. Yang paling berhak disembah, yang dijadikan Tuhan. Ya. Ilah artinya ma'luh, yang disembah, ya. Yang dijadikan Tuhan, ya. Kemudian syarrun ini lawannya khairun. Nah, syarrun itu kejahatan atau keburukan. Lawannya adalah kebaikan. Nah, ini juga kadang-kala Allah sebutkan berdampingan. Contohnya di surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu berdampingan. Kalau di dalam istilah balaghah namanya muqabalah, ya. Bertemu. Nah, contohnya yang namanya muqabalah itu adalah wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, seperti itu. Sesuatu yang bunyinya mirip tapi maknanya bertolak belakang. Nah, itu muqabalah namanya. Kalau dalam ilmu balaghah. Soalnya nanti kita belajar, ya, kalau Allah berikan kesempatan kepada kita. Al-waswas artinya bisikan hasutan, embus apa, ya? Kalamul khafi, ya. Perkataan yang tersembunyi, ya. Kemudian al-khannas ini adalah setan. Tapi ada makna secara bahasa Arab, ya, al-khannas ini. Ya, nanti kita pahami maknanya secara bahasa Arab. Kalau secara bahasa terjemahan ya setan aja, ya. Setan ini bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arabnya syaiton, ya. Tulisan bahasa Indonesianya setan, ya, gitu. Allazi ini isim mausul artinya yang, ya. Allazina, allati, allazaini artinya yang, ya. Sudur ini jamak. Jamak dari apa? Jamak dari sadrun. Sadrun artinya dada, ya. Kemudian hisnun artinya benteng atau penjagaan. Al-ghaflah lalai. Sya'nun urusan. Su'un jamaknya. Al-Ghani yang kaya, ya. Allah Asmaul Husna Al-Ghani, ya. Artinya yang maha kaya. Baik, itu maknanya. Sekarang kita baca kata-kata ini. Ane baca, antum ikuti, ya. Islami oraddid. Qala yaqulu qul adza ya'udzu uz waswasa
yuwaswisu, i'tasama, ya'tasimu, iltaja'a, yaltaji'u, istajara, yastajir, alqa, yulki, ikhtafa, yakhtafi, haraba, yahrubu, tasarrafa, yatasarrafu, zayyana, yuzayyinu, rabbun, al-jinnah, an-nas, al-jinn, al-ins, al-ins, al-jan, al-insan, malik, malik, ilah, syarr, khair, al-waswas, al-khannas, alladhi, sudur, sadr, hisn, hisn, al-ghaflah, sya'n, sya'n, syu'un, al-ghani. Nah, baik. Hadhil al-mufradah al-jadidah. Ini adalah kosakata baru, ya. Baik. Ini maknanya secara gharib, ya. Ini gharibul Quran, kata-kata yang gharib, ya, yang agak perlu penjelasan, ya. A'udzu ini maknanya a'tasimu wa al-taji'u. Tadi sudah kita jelaskan. A'tasimu itu artinya saya mohon perlindungan. Wa al-taji'u saya berlindung, ya. Langsung berlindung, ya. Kalau a'tasimu meminta perlindungan. Meminta perlindungan dan berlindung, ya. Meminta perlindungan dan berlindung. Bi rabbin nas, murabbihim wa khaliqihim wa mudabbirihim wa mudabbiri ahwalihim. Ya. Allah lah, ya, yang memelihara mereka. Rabbin nas itu artinya Tuhan manusia, ya. Allah yang memelihara mereka, memelihara manusia, ya. Menciptakannya, wa khaliquhum, wa mudabbiru ahwalihim, dan mengatur keadaan mereka. Ahwal ini jamak dari hal, ya, keadaan. Ahwal, keadaan-keadaan mereka. Mengatur kebutuhan mereka, mengatur sesuatu yang menjadikan mereka baik, gitu, ya. Allah mengaturnya, ya, mengatur manusia. Kemudian ilahin nas, ilah tadi Tuhan manusia, gitu, ya. Maksudnya adalah ma'buduhum al-haqq, ya. Ma'buduhum al-haqq. Maksudnya adalah yang disembah oleh mereka, yang disembah oleh mereka yang benar, ya. Sesembahan yang benar yang mereka sembah, yang mereka jadikan Tuhan, tapi Tuhan yang benar, al-haq, ya. Jadi sembahan itu benar. Karena ada ma'buduhum al-batil, ada. Apa itu? Sesuatu yang tidak berhak untuk disembah, batil, ya. Orang yang menjadikan selain Allah menjadi Tuhan itu batil, ghairil haq, ya, tidak berhak untuk disembah. Sedangkan ilahin nas, Tuhan manusia yang sebenarnya itu adalah Allah, ma'buduhum al-haq, ya, yang disembah oleh manusia, oleh mereka, ya, yang paling berhak disembah oleh mereka, yang berhak disembah oleh manusia, ya, yaitu siapa? Allah. Kalau yang lain disembah manusia tapi enggak hak, ya, enggak benar sembahan itu, batil, gitu, ya. Al-waswas,
Al-waswas adalah as-syaitan allazi yulki sukukahu wa abatilahu fi qulubi indal ghaflah. Al-waswas ini adalah as-syaitan allazi yulki sukukahu, ya. Setan yang membisikkan atau menyampaikan sukuk. Sukuk ini jamak dari syak, keraguan-raguan dalam hati manusia. Umpamanya manusia ingin melakukan kebaikan, dibuat ragu, ya, kebaikan ini dibuat ragu. Contohnya ada orang mau sholat gitu, ya, mau sholat, kemudian terasa olehnya sesuatu yang keluar dari kemaluannya atau dari duburnya gitu, ya, udara apa segala macam, sehingga dia merasa batal wudunya, padahal belum ada yang keluar, hanya perasaan aja. Nah, itu setan masuk, ya, menjadikan manusia ragu dalam hal ibadah perintah Allah, ya. Kemudian contoh lain, kadang-kala ada yang kalau kita lihat orang sholat gitu, ya, udah takbir berulang-ulang, ya, kenapa? Karena tadi nih ragu masuk. Nah, jadi yang seperti itu kalau kita alami, kita abaikan, ya, kita berlindung dari was-was syaitan, kita abaikan, karena itu adalah tipu daya syaitan. Kecuali memang sudah jelas-jelas, ya, keluar sesuatu, umpamanya udaranya, ya, ada aromanya gitu, ya, atau ada juga suaranya, nah, maka ya udah pasti batal, ya. Jangan ini bisikan setan, ya, enggak juga, ya. Itu udah pasti batal kalau sudah jelas, ya. Tapi kalau sesuatu yang belum pasti, maka sesuatu itu kembali kepada asalnya, ya. Nah, jadi asalnya adalah kita tidak batal. Kemudian wa abatilahu, ya, sesuatu yang batil, ya. Jadi setan melemparkan atau membisikkan ke dalam hati manusia kemaksiatan atau dosa segala macam, baik itu dilakukan ataupun sifatnya memang penyakit hati. Nah, contohnya riya gitu, ya. Contohnya ujub, ya. Atau contohnya ya, kesirikan hati, niatnya salah, ya. Niatnya bukan karena Allah gitu, ya. Atau kiber, kesombongan, nah, dan segala macam, ya. Fi qulub, ke dalam hati. Indal ghaflah. Nah, perhatikan ya ikhwah, ya. Jadi was-was tadi baru bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita lalai. Lawan dari lalai ini apa? Zakir. Orang yang senantiasa yazkurullah, berzikir kepada Allah. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Baik itu zikirnya berupa doa-doa perlindungan, ataupun zikir berupa kalimat-kalimat thayyibah, ataupun membaca Al-Quran. Nah, kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Kemudian Al-Khannas, nah, ini nama setan nih. Al-Khannas ini nama setan. Kenapa disebut dengan Al-Khannas? Nah, ini alladzi yakhtafi wa yahrubu inda zikrillah. Yaitu kenapa disebut dengan Al-Khannas? Al-Khannas itu adalah sesuatu yang bersembunyi, ya, dan kabur atau melarikan diri ketika disebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah. Jadi kita tahu obatnya, ya ikhwan sekalian, ya. Kalau kita muncul was-was di dalam hati kita, atau pengaruh-pengaruh supaya kita melakukan keburukan, atau perasaan-perasaan penyakit hati dalam hati kita, maka kita buru-buru berzikir kepada Allah. Bisa istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Bisa juga dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Umpamanya ada perasaan sedih gitu, ya, maka kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau dalam hati kita ada rasa takut gitu, ya, nah, maka kita berlindung kepada Allah. Karena rasa sedih dan rasa takut ini adalah sesuatu yang menyebabkan kadang-kala manusia lalai terhadap berzikir kepada Allah, ya. Orang yang terlalu sedih, ya, akhirnya berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang terlalu takut gitu, ya, takut terhadap sesuatu sehingga dia tidak mau berlindung kepada Allah, mencari perlindungan lain. Nah, ini pintu-pintu kemaksiatan, ya. Makanya tadi disebut dengan apa? Syarrul a'zam, keburukan yang paling besar. Karena banyak dosa manusia itu asalnya dari mana? Dari hati, ya. Dari hati manusia, dari bisikan setan tadi, ya. Jadi ketika dipengaruhi oleh setan di hati kita tadi, berbagus kemaksiatan, dibujuk gitu, ya, dirayu gitu, ya, akhirnya manusia itu kalah gitu.
Kalau keburukan dari luar, contohnya tadi ya, iri orang lain, hasad orang lain, atau guna-guna atau sihir dari dukun atau orang lain, atau kegelapan malam, kejahatan malam hari ya, atau kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan gitu ya, baik itu binatang dan sebagainya. Itu kalau kita terkena, itu di luar kemampuan kita untuk menolaknya. Maka kalau kita bersabar itu jadi pahala, ya. Itu jadi musibah gitu ya, kita bersabar. Tapi kalau umpamanya ini, kalau kita mengikuti tipu daya setan ini, lupa berzikir kepada Allah, maka kita berdosa. Maka manusia itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena itu pilihan hatinya, ya. Nah, pilihan. Dia memilih untuk mengikuti bisikan setan tadi. Dia memilih untuk memperturutkan was-was setan tadi. Baik. Kemudian yang terakhir, minal jinnati wan nas. Jadi yang mempengaruhi manusia tadi, yang membisikkan manusia tadi, al-muwaswis, ya. Al-muwaswis atau yang membisikkan itu yakunu jinniyan wa insiyan. Kadangkala berupa jin. Nah, kalau jin langsung dalam hatinya, masuk ke dalam hati manusia. Ya. Kalau manusia biasanya melalui uzun, kuping, ya. Nah, biasanya diomongin atau dipengaruhin ya, dirayu gitu ya. Mungkin dengan sesuatu atau apa gitu ya. Nah, itu berarti tadi ya setan juga ya, tapi dari bangsa manusia. Al-muwaswis fihim minal jinnah wan nas. Jadi yang memasukkan was-was ke dalam hati manusia itu bisa berupa jin, bangsa jin, makhluk halus ya, atau makhluk kasar yaitu manusia. Baik, ini kalimat al-gharibah ya. Baik, secara terjemahan Kementerian Agama di sini qul a'udzu birabbin nas artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian raja manusia, penguasa manusia. Hanya Allah yang menguasai kita, ya ikhwan, ya. Maka tidak ada tempat perlindungan kecuali kita berlindung kepada sembahan manusia. Nah, perhatikan ya ikhwan. Kalau berlindung dari faktor eksternal di dalam surah Al-Falaq itu Allah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Penguasa waktu subuh, ya. Aku berlindung kepada penguasa waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Nah, langsung kejahatannya banyak. Ya, kejahatannya banyak. Tapi dengan kejahatan yang satu ini yaitu was-was setan, Allah menyebutkan di ayat ini, Allah menyebutkan kerububiyahannya ya. Yang pertama Allah menyebutkan bahwasannya Allah lah Tuhannya manusia. Allah lah rajanya manusia. Allah lah sembahannya manusia. Maka tidak ada yang mampu menghilangkan atau melindungi manusia dari bisikan setan tadi kecuali berlindung kepada Allah, ya. Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia. Kalau manusia menyembah selain Allah maka tidak mampu ya menjadikan tipu daya setan itu, justru dia masuk ke dalam tipu daya setan. Mencari perlindungan selain Allah atau raja-raja dunia maka tidak mampu melindungi kejahatan setan ini. Apalagi mencari perlindungan kepada pemelihara-pemelihara lain, Tuhan-Tuhan lain. Baik. Kemudian yang keempat dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Wa min syarril waswasil khannas. Ya. Khannas itu setan yang bersembunyi. Ya. Khannas ini di dalam ayat ini disebutkan ada 3 karakter setan. Ya. Yang pertama adalah dia membisikkan, ya, membisikkan keburukan, al-waswas. Nah, itu amalnya. Ya. Kemudian setan itu bersembunyi dalam hati manusia, khannas, ya, bersembunyi, ya. Jadi dia bersembunyi sih. Artinya tidak kelihatan, gitu ya. Dan khannas ini maknanya adalah kalau disebutkan nama Allah maka dia lari, taroba. Nah, kita pahami di sini. Pertama dia bisa membisikkan keburukan atau kejahatan. Yang kedua dia kalau disebutkan nama Allah dia lari atau menghindar. Tapi kalau manusia itu lalai maka dia
gampang atau mudah melakukan pekerjaan, ya, operasinya gampang. Ya. Kenapa? Karena manusia itu lalai. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter setan dari ayat ini adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, jadi dia tempatnya di mana? Di dada manusia. Nah, jadi bukan di tempat lain, ya. Karena disitulah ada hati manusia, dipengaruhinya untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan. Dan yang membisikkan keburukan tadi itu adalah dari golongan jin dan manusia. Minal jin nati wan nas. Baik, itu secara makna. Nah, sekarang secara tadabbur. Ya ikhwan, ya. Ketika kita membaca ayat ini maka harus membacanya lisan wal qalb. Lisan dan hati, ya. Jadi bukan sekedar bacaan lisan saja, ya. Maka kalau bacaan lisan saja tidak berpengaruh dengan hati kita. Nah, maka harus benar-benar kita tadabburi ketika kita membaca ayat ini, kita memang minta perlindungan kepada Allah. Sehingga berpengaruh kepada kehidupan kita, ya. Karena tadi perlu kita pahami, keburukan yang besar itu ya tadi disebabkan oleh bisikan setan ke dalam hati manusia. Semua kemaksiatan itu faktornya adalah pengaruh setan ke dalam hati manusia. Baik, kita baca ya. Antum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya adalah ikutin qul ya ayyuhar rasul. Qul ya ayyuhar rasul. Astajiru billahi rabbin nasi jami'an. Kita ulangi. Qul ya ayyuhar rasul. Astajiru billahi rabbin nasi jami'an. Malikin nas. Alladhi yamlikun nas wa yatasarrafu fi su'unihim. Wa huwal ghaniyyu anhum. Ilahun nasi wa ma'buduhum wa la ma'buda bihaqqin illallah. Min syarril waswasil khannas. A'udzu bihi min syarris syaitan. Alladzi yuwaswisu indal ghaflah. Wa yakhtafi inda dzikrillah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Asy-syaitanu alladzi yuzayyinu fi qulubin nas. Fi'lal dzunubi wal ma'asi. Minal jinnati wan nas. A'tasimu billah min syarri syayatinil jinni wal insi. Baik, itu bacaan tadabburnya. Kita tadabburi dengan bahasa Indonesia. Ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, ya ikhwan ya akhwat sekalian, ya, maka camkan di dalam hati kita, ya, bahwasannya kita astajiru billahi rabbin nasi jami'an. Aku memohon perlindungan, aku berlindung, ya. Aku meminta perlindungan kepada Allah, Rabbin nas, Tuhannya manusia semuanya. Artinya kalau umpamanya yang
membisikkan atau yang mengganggu itu juga dari manusia, maka ketahuilah bahwasanya manusia yang mengganggu kita tadi, mempengaruhi kita tadi untuk berlaku keburukan, dia adalah hamba Allah, ya. Maka di dalam hati kita ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, ya, benar-benar kita memohon perlindungan kepada Tuhan kita. An-nas itu siapa? Ya kita manusia ini, ya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang mengatur urusan kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Malikin nas, ya. Allazi yamlikun nas wa yatasarrafu fi su'unihim wa huwal ghaniyyu anhum. Yaitu yang menguasai manusia, yang menguasai manusia. Wa yatasarrafu fi su'unihim. Kemudian mengatur urusan mereka. Wa huwal ghaniyyu anhum. Dan Allah Maha Kaya dari mereka, dari manusia. Ya. Allah tidak membutuhkan apapun, ya, dari manusia, dari mereka. Ya. Justru manusia yang membutuhkan Allah. Ilahin nas, ilahun nas, artinya Tuhan manusia. Wa ma'buduhum. Ya. Dan sembahan mereka. Ma'bud itu artinya yang disembah. Dari kata abada ya'budu. Ma'buduhum artinya yang disembah oleh mereka. Maksudnya disembah oleh manusia. Tuhannya manusia yang disembah oleh manusia, wala ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak, ya, untuk disembah kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah. Banyak sih yang disembah selain Allah, banyak. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ya. Isa putra Maryam mereka jadikan Tuhan, ya. Kemudian ada yang menyembah sesama manusia, gitu, ya, sebagaimana penyembahan rakyat Fir'aun kepada Fir'aun, gitu, ya. Maka yang mereka sembah itu tidak bighairi haqqin, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah hanya Allah. Baik. Kemudian min syarril waswasil khannas artinya a'udzu bihi. Maksudnya aku berlindung kepada Allah, kinya kembali kepada Allah. Min syarris syayatin, dari keburukan kejahatan syaitan, allazi waswisu indal ghaflah, dari keburukan atau kejahatan setan yang mempengaruhi, membisikkan, ya, atau membisiki manusia ke dalam hatinya, ya, indal ghaflah, kalau manusia itu lalai. Nah, jadi di sini ada berita gaib dari Allah, ya. Kapan setan itu mampu membisiki manusia? Kalau manusia itu lalai. Ya ikhwan ya akhwat, ya. Ana nasihatkan kepada diri ana dan antum semua, ya. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Senantiasa kita berzikir, kita amalkan zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Baik yang sifatnya sharih, yang jelas ada nasnya, perintah untuk berzikir, atau yang zikir-zikir umum yang kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Wa yakhtafi inda zikrillah, dia akan bersembunyi, ya, akan lari kalau disebutkan nama Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, berzikir, maka dia akan lari. Tapi ingat, ya, zikirnya tadi bukan zikir lisan doang. Banyak kan yang zikir lisan tidak berpengaruh ke hatinya. Tapi zikrul lisan wal qalbi, zikir lisan dan hati kita merasakan, ya. Jadi bukan lisannya doang astagfirullah, tapi nggak ada pengaruhnya ke hatinya, gitu, ya. Hatinya tidak berzikir kepada Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Tapi hatinya tidak turut berzikir, ya. Hanya lisannya saja. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan tersebut yuzayyinu fi qulubin nas fi'lal dzunubi wal ma'asi. Setan tersebut membisikkan ke dalam hati manusia, ya, dengan memperindah, ya, menjadikan indah, ya, di dalam hati manusia tadi fi'lal dzunubi wal ma'asi. Pekerjaan atau perilaku-perilaku dosa dan kemaksiatan. Kalau zunub dan ma'asi ini digabungkan, maka masing-masing punya dua makna. Zunub ini artinya kesalahan. Seorang melakukan kesalahan, dia tahu itu salah, tapi masih dikerjakan oleh dia pengennya bertobat, gitu, tapi nggak tobat-tobat, ya. Tetap aja
dilaksanakan. Itu namanya zunub. Kalau disebutkan dua-duanya ya. Kalau maasi sifatnya adalah pembangkangan atau membangkang dari perintah Allah, ya. Atau ingkar terhadap perintah Allah. Jadi tidak mau mengerjakan perintah Allah. Nah, tapi kalau salah satunya disebutkan, dua-duanya mengandung makna yang salah satunya. Umpamanya zunub disebutkan, ya maksudnya adalah maasi juga, ya. Dosa dua-duanya. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, dosa dan kemaksiatan. Kalau maasi ya dia dosa juga gitu ya. Kalau disebutkan terpisah. Tapi kalau berdua begini maka maknanya adalah az-zunub ini adalah kesalahan ya yang seorang itu melakukan terus-menerus. Dia tahu dia itu salah ya, tapi kadang-kala karena tadi ya hawa nafsu segala macam masih mengerjakan kesalahan dan pengen bertobat gitu ya. Tapi nggak tobat-tobat, tetap aja bermaksiat gitu ya. Nah, itu zunub ya. Wal ma'asi inilah pembangkangan terhadap perintah Allah. Allah perintahkan sesuatu justru dia mengerjakannya ya, bukan karena itu ya, memang tadi ya membangkang terhadap perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah, sesuatu yang diperintahkan justru tidak dikerjakan. Kemudian minal jinnati wan nas maksudnya adalah aqsimu billahi min syarri syayatin jin wal insi. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan setan-setan jin dan manusia. Ikhwan ya, manusia ini juga bisa mempengaruhi keburukan kepada manusia lainnya. Maka yang seperti ini, manusia ini disebut dengan sayatin. Setan-setan dari bangsa manusia. Kadang-kala ada suami yang mempengaruhi kesolehan istrinya, ya. Istri yang mempengaruhi kesolehan suami atau anak-anak yang menjadi ujian bagi orang tuanya atau orang tua yang menjadi ujian bagi anak-anaknya, mempengaruhi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, semua itu kita berlindung kepada Allah dari bujuk rayu untuk menjadikan seorang jatuh kepada kemaksiatan. Baik, itu secara tadabbur dan tafsir. Terakhir, ya, sebelum kita buka sesi pertanyaan atau kita tutup, ini beberapa hal yang bisa kita amalkan terkait surat An-Nas ini. Cuma ya, surat An-Nas ini dengan surat Al-Falaq ya, dengan surat Al-Ikhlas ini nanti menjadi amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita baca. Ya, karena hari ini kita membahas surah An-Nas, maka langsung fadilahnya atau zikir harian yang harus kita amalkan dari surat An-Nas ini sekaligus juga surah Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Ya. Kapan surat An-Nas ini dan surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas kita baca? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Mu'awwizatain, ya, atau dua yang memberikan perlindungan dari Allah, ya, yang menyebabkan perlindungan dari Allah, namanya Mu'awwizatain, ya. Mu'awwizatain itu dari kata awwaza yu'awwizu, artinya melindungi. Mu'awwizatain artinya yang melindungi, ya. Artinya dua surat ini menyebabkan kita mendapatkan perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah, ya. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Tiga surat ini diperintahkan kita untuk senantiasa membacanya dalam sehari semalam, berzikir dengan surat ini. Jadi surat ini zikir yang menjadi wirid, ya, setiap hari harus kita baca, disunnahkan kita baca. Kapan itu? Yang pertama adalah hina tumsi wa hina tusbih. Ketika petang hari dan juga pagi hari. Nah, ini kekasih kita Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain hina tumsi wa tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'." Ikhwani akhwat, ini petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin terjaga dari keburukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu mencintai kita, semua urusan kita diperhatikan oleh beliau, sehingga beliau menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, ya, katakanlah Qul huwallahu ahad, ya, beliau mengatakan Qul huwallahu ahad maksudnya surat Al-Ikhlas, wal mu'awwizatain maksudnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa tusbihu salasa
marrat, ya. Maka bacalah ya qul huwallah muawizatain ketika petang hari dan pagi hari tiga kali, masing-masing 3 kali. Takfika min kulli syai'. Maka itu bisa melindungimu dari segala sesuatu yang maksudnya bisa mendatangkan keburukan. Maka Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan iza qara'ta hadhihi suwar salasa marrat hina tusbihu wa hina tumsi fa innaha takfika min kulli syai' ay tadfa'u anka kullasu, ya. Maka surat-surat ini bisa menjagamu dari setiap keburukan. Nah, Qafillah rahimakumullah. Maka mari kita amalkan ini di pagi, di petang dan pagi hari. Kapan? Para ulama menyebutkan, ya sebagian menyebutkan petang itu antara asar sampai maghrib. Atau boleh juga dibaca ba'da sholat maghrib. Ya. Kemudian watusbihu, ya ini antara terbit fajar sampai matahari terbit, ya terbit fajar sampai matahari terbit. Ada juga pendapat lain sampai sebelum zawal, ya. Nah, tapi lebih enaknya kita baca di awal pagi, ya. Kenapa? Karena ini kan perlindungan, semakin cepat kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita baca petang dan pagi sebanyak tiga kali. Ini akan melindungi kita dari segala macam keburukan. Ini adalah berita atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis hasan, ya. Artinya hadis sahih, ya. Baik. Kemudian kapan lagi kita baca qablan naum? Ya, sebelum tidur. Nah, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi kulli lailatin jama'a kaffaihi, ya. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sahabat laki-laki umpamanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Domirnya pakai hu. Karena ini Aisyah wanita pakai ha, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi, jika beliau, ya berada di tempat tidurnya atau ingin tidur maksudnya, kulli lailatin setiap malam jama'a kaffaihi. Jadi beliau menggabungkan dua tapak tangannya, ya. Summa nafasa fihima. Kemudian beliau tiup keduanya. Kemudian faqara'a fihima. Maka setelah beliau meniup, kemudian beliau membaca pada kedua tapak tangan itu qul huwallahu ahad. Qul maksudnya sampai selesai, ya. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian beliau mengusapkan keduanya, maksudnya kedua tapak tangan tadi, pada apa-apa yang beliau mampu untuk mengusapnya min jasadi, dari tubuhnya. Ya beda'u bihima ala ra'si. Beliau mulainya dari mana? Dari kepala. Kemudian wa wajhihi, kemudian wajah beliau. Wa aqbala min jasadi, dan yang depan dari tubuh beliau, ya. Dalam hadis lain disebutkan dari mastata'a min jasadi, yang beliau mampu dalam yang mampu beliau usap di badan beliau, ya, artinya yang mampu. Tapi hadis ini spesifik, ya, wa ma aqbala min jasadi, yang di depan dari jasad beliau, ya. Yaf'alu zalika salasa marrat. Beliau melakukannya 3 kali. Nah, kita perhatikan keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan wasunnah an yanfasa fi kaffaihi awalan summa yaqra summa yamsah. Jadi yang sunnah itu bagaimana? Pertama ditiup. Kedua tangan kita ditaruh seperti ini, ditiup. Kemudian setelah itu kita baca sekali-sekali. Kemudian setelah itu kita usap. Begitu kita ulangi sekali lagi. Nah, jadi zalika salasa yaf'al zalika salasa marrat. Beliau mengulanginya hal tersebut tiga kali. Jadi makna hadis ini seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga lirruqyah, untuk ruqyah.
Sama seperti tadi, ya. Kemudian ada tambahan bi summa yamsahu bihi ma wajahu wa ma balagot yadahu. Nah, ini hadis yang sigotnya agak berbeda dengan tadi. Tadi riwayat Imam Tirmizi, sekarang riwayat Imam Bukhari. Ini wa ma balagot yadahu, yang mampu tangannya untuk menggapainya. Nah, min jasadi, ya. Jadi bisa, kalau hadis yang tadi maka di depannya saja. Tapi kalau hadis yang ini maka ya seluruh tubuh yang kita mungkin mampu untuk mengusapnya, gitu ya. Tapi hadis ini ada tambahan lagi dari Aisyah, walamma istakaka ya'muruni an af'ala dzalika bi. Ketika beliau sakit, maka beliau memerintahkanku, kata Aisyah, untuk melakukan hal tersebut kepada beliau. Jadi hal ini, beliau lagi sakit, maka hal ini dilakukan oleh Aisyah. Yang baca Aisyah, kemudian yang niup Aisyah, kemudian setelah itu yang mengusapkan ke tubuh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini amalan ketiga. Nah, ini juga yang penting kita lakukan ya ikhwan wal akhwat sekalian. Kalau kita sakit-sakit dikit ya jangan ke rumah sakit ya. Termasuk sakit banyak, kalau mau ke rumah sakit kita bersandar dulu kepada Allah. Ya. Bersandar dulu kepada Allah. Disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marada ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwizat. Rawahu Muslim. Muawwizat ini tadi, kalau muawwizatain itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tapi kalau al-muawwizat ini jamak. Maksudnya 3 tadi. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau ada salah seorang anggota keluarga beliau yang sakit, maka beliau meniupkan ya orang yang sakit tadi dengan terlebih dahulu beliau membaca al-muawwizat. Yang beliau membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ditiup ya. Nah, jadi kalau orang sakit dibacain ini dulu ya. Bukan hanya sakit dalam arti diruqyah ya, bukan kesetanan atau kesurupan, bukan ya. Walaupun sakitnya panas atau apapun ya, maka dibacakan al-muawwizat, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Yang terakhir adalah dubura kulli shalah. Membacanya di setiap selesai salat ya, maktubah maksudnya, salat maktubah. Apa saja itu? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizat. Nah, perhatikan tadi al muawwizatain itu adalah al-falaq an-nas. Tapi kalau al muawwizat qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fi duburi kulli shalah. Di akhir atau setelah selesai setiap salat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, wa Abu Daud di dalam sunannya, wa Nasa'i di dalam sunannya, wa sahhahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim. Ya ikhwan. Tadi salah satu pengaruh setan untuk membisikkan keburukan dalam hati kita adalah al-ghaflah. Lalai dari berzikir kepada Allah, ya. Dan salah satu yang menyebabkan setan tidak mampu untuk mempengaruhi hati kita untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Maka salah satu yang paling penting kita amalkan adalah al-muawwizat ini, yang surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam zikir-zikir kita sehari-hari. Termasuk ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, juga itu adalah zikir. Termasuk kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, itu juga zikir. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari was-was dan tipu daya setan di dalam hati manusia. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Qabla an nakhtatim, hal hunaka soal, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tafadhal. Soal ghair mawjud? Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Kalau untuk
al-muawwizat ini kan seperti yang manfaatnya seperti halnya zikir petang ini, Ustaz. Iya. Apabila sudah kita kan terkadang setelah sholat itu kan membaca surat An-Nas juga, Al-Falaq juga, Al-Ikhlas juga, dan zikir-zikir lainnya setelah sholat. Iya. Cuman ketika waktu setelah sholat hendaknya kan kita membaca zikir petang ya, nah itu kadang-kadang lupa gitu kan. Tapi itu sudah mencukupi apa enggak gitu ya? Termasuk enggak ya? Jadi kalau umpamanya, makanya sebagian ulama menyebutkan ya, menggabungkan dua hadis ini, hadis bikuli dubirus sholah tadi dengan mana? Dengan hadis yang hina tumsi wa hina tusbih, ya, salah samarot, ya, membacanya pagi dan petang masing-masing tiga kali. Maka para ulama menyebutkan ketika memaknai hadis ini ada dua makna. Yang pertama adalah masing-masing ketika habis sholat kita baca, ya. Kemudian nanti ketika khusus zikir paginya kita baca juga. Habis sholat subuh kita baca, habis zikir paginya juga kita baca. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan menggabungkan dua hadis ini. Artinya kalau ketika sholat biasa hanya dibaca sekali, ya. Kemudian kalau sholat subuh dan sholat maghrib itu dibaca 3 kali. Karena tadi melihat dari hadis tadi yang sebelumnya, yaitu diperintahkan untuk membaca 3 kali. Nah, ketika kita membacanya 3 kali, maka sudah termasuk mengamalkan zikir yang tadi, yaitu membacanya hina tumsi wa hina tusbih. Ya, membaca muawwizatain dan qul huwallah tadi atau al-muawwizat, ya, itu 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, ya. Walaupun kita bacanya habis sholat itu sudah termasuk. Wallahu a'lam. Paham tak ya, Akhrudi? Ustaz. Tafadhal. Ya Ustaz. Tafadhal. Silakan. Ya Ustaz, tanya Ustaz. Ya, tafadhal ya Akhi Gusnan. Nah, ini Ustaz, berkaitan dengan penjelasan tadi masalah zikir tadi Ustaz. Nah, zikir itu kan kita lakukan dengan lisan dan juga dengan qalbi, hati itu Ustaz, ya kan? Jadi maksudnya ini bisa dijelaskan Ustaz, secara lisan sama secara qalbi ini maksudnya gimana gitu? Apakah kita misal berzikir nih subhanallah itu yang di hati itu kita mengucapkan subhanallah atau mengucapkan arti subhanallah gitu Ustaz? Baik. Jadi zikir itu harus itu ya, lisanan wa qalban, ya. Nah, zikir lisan maksudnya lidah dan juga zikir hati. Artinya ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka hati kita benar, ya. Maksudnya meyakini kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Kita membaca qul a'udzu birabbin nas, ya, benar-benar dalam hati kita mohon perlindungan kepada Allah gitu ya. Jadi bukan bacaan yang hampa gitu ya, lalai. Yang apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, tapi mikirin yang lain gitu. Umpamanya lagi mikirin apa ya? Mikirin kerjaan. Fotokopi Ustaz. Kita lagi zikir mau sholat nih ya. Wah, itu jangan-jangan ada pelanggan ya. Ya. Nah, itu maksudnya zikir yang hanya lisan saja, nggak diikuti oleh kesadaran hati, kehusuan hati gitu. Ya, salah satu mendatangkan kehusuan itu ya membaca maknanya, meresapi maknanya dalam hati kita. Nah, jadi nggak mesti persis terjemahannya ya, tapi kita memahami maknanya gitu ya. Jadi kalau kita baca umpamanya alhamdulillah, kalau orang udah mengerti bahasa Arab otomatis ya, itu maknanya adalah dia sedang memuji Allah. Allah. Tapi kalau umpamanya masih baru, belum bisa bahasa Arab, kadang-kala ya seperti itu pendekatannya. Dia lisannya mengucapkan Arabnya, maka hatinya mengucapkan terjemahan. Tapi kalau udah terbiasa dengan bahasa Arab, ya biasanya otomatis itu. Ya. Kalau dia mengucapkan dengan lisannya dalam bahasa Arab, maka dalam hati mengakui apa yang diucapkan, ya, atau meresapi apa yang diucapkan. Bukan sekedar ucapannya berzikir, tapi hatinya kemana-mana. Nah, begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, tapi pelan-pelan lah. Maksudnya ya kita semua senantiasa berusaha untuk khusyuk ini dalam berzikir dan juga sholat. Ya, ini kan itu ya. Sesuatu yang harus terus dilatih, ya.
kehusuan sholat, kehusuan berzikir, sesuatu yang terus dilatih, diusahakan, dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang khusyuk, ya. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin cukup ya, sudah cukup malam ini 21.15. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dijapri saja supaya bisa kita jawab, atau bisa juga ditanyakan di grup, nanti bisa kita jawab supaya semuanya bisa mengambil manfaat. Nah, terima kasih atas segala perhatian, semoga menjadi amal soleh kita semua dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari waswas syaitan, sehingga senantiasa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesilapan. Tapi bihadza naqtatim bidu'a subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.